padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh senang sekali pagi ini kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Dan kita sungguh yakin bahwa acara ini akan menambah kekuatan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Secara khusus akan memberikan semangat yang baru bagi kita di dalam melakukan aktivitas kita pagi ini. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas rahmat Tuhan bagi kami pagi ini. Engkau tetap memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin berkat Tuhan juga selalu baru bagi setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami akan menerima sebahagian dari firman-Mu yang menjadi kekuatan kami hari ini. Kiranya roh Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka bahagian Alkitab yang tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tema renungan kita pagi ini, doa yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam perikop ini? Yang pertama, bahwa berdoa itu bukan hanya praktek keagamaan saja atau kewajiban agama, karena kita akan jatuh kepada rutinitas, bahkan kepada formalitas. Yang lebih berbahaya lagi, berdoa kita jadikan sarana untuk meninggikan diri atau menunjukkan seolah-olah kita adalah orang-orang yang paling patuh, yang paling saleh, yang paling benar melakukan tindakan-tindakan peraturan-peraturan agama. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka berdoa di tempat-tempat yang terbuka, mereka berdoa di persimpangan jalan, mereka berdoa di tengah pasar, sehingga mereka dilihat oleh orang-orang banyak dengan harapan mereka mendapatkan pujian karena mereka telah melakukan praktek doa dan seolah-olah mereka adalah orang yang paling saleh, yang paling taat untuk melakukan peraturan-peraturan agama. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, hal orang yang melakukan itu, mereka adalah orang-orang yang munafik.
Mereka adalah orang-orang yang berpura-pura. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Ketika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ternyata berdoa itu adalah merupakan persekutuan yang sangat pribadi kepada Allah yang kita sembah. Kita berdoa adalah karena kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perlu kita mencari tempat yang tenang, tempat yang tersembunyi, agar konsentrasi kita tidak terganggu dengan hal-hal yang lain, tapi hanya ada persekutuan kita dengan Tuhan kita, sehingga apa yang ada di dalam isi hati kita bisa kita nyatakan kepada Tuhan, dan Tuhan melihat begitu rindunya kita, begitu butuhnya kita akan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang terbaik bagi kita. Oleh karenanya dikatakan di dalam teks kita ini bahwa tidak perlu kita berdoa bertele-tele, berulang-ulang. Yang penting adalah niat kita untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita. Nah, bagaimana kita mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita berdoa di tempat yang tersembunyi? Apakah kita harus mencari tempat yang tersembunyi, tempat yang sepi, tempat yang terpencil, dan sebagainya? Tentu tidak, saudaraku. Tentu ini menggambarkan suasana yang hening, yaitu ada saat-saat hening di jam-jam tertentu di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat subuh atau pada saat malam. Di situ adalah waktu yang hening yang dapat kita pakai sebagai waktu untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan. Karena doa itu tidak harus didengar orang lain, tidak harus dilihat orang lain. Yang penting kita memiliki persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Tentu saja kita yakin dan percaya doa kita didengar oleh Tuhan, dan doa kita pasti akan dijawab dan dinyatakan oleh Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan yang terbaik bagi setiap kita sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui sapaan teduh pagi ini, kita kembali diingatkan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam melakukan praktek berdoa. Berdoa itu bukanlah merupakan sekedar kewajiban agama, karena kita akan jatuh kepada formalitas dan kita akan jatuh kepada rutinitas. Tetapi doa itu adalah sebuah kebutuhan. Kita memerlukan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan di dalam menjalani setiap situasi di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita perbaiki kembali sikap berdoa kita, motivasi di dalam kita berdoa, dan keyakinan kita bahwa Tuhan hadir dan mendengar doa-doa kita serta memberikan jawaban atas setiap permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat bersekutu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami di dalam melakukan praktik berdoa, sehingga doa-doa kami itu adalah doa-doa yang berkenan bagi Tuhan, dan apa yang kami mohonkan Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa secara khusus kepada jemaat di GBKP Runggun Bogor Barat. Engkau berkati pendeta, Engkau berkati pertua diaken dan emeritus, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga yang memberkati seluruh program-program pelayanan gereja di GBKP Bogor Barat, agar semua program-program dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mau mendoakan setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan sakit. Engkau yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami duka cita, Engkau yang memberikan
penghiburan yang sejati bagi mereka. Apabila ada anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan karena kekhawatiran, karena masalah dan lain sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan mereka dan memberikan solusi yang terbaik di dalam setiap hati dan pikiran dan dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Engkau berkati sehingga semua anak-anak Tuhan tetap dikuatkan di dalam Kristus, di dalam melakukan segala aktivitas kehidupan mereka. Kami juga mau mendoakan setiap rencana-rencana pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Engkau berkati semua pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan program doa pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Kau berkati sehingga tetap dapat dilaksanakan, dapat menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan di dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di atas semua itu ampunkan kami akan segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan, sempurnakan doa kami, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita dalam segala aktivitas kita hari ini. Shalom, mejuah-juah manbanta kerinana.